jumpa lagi dengan saya Samuel, tentunya masih di channel yang hobinya jalan-jalan, ngeng dan makan-makan, nyam. Kali ini nggak ada jalan-jalan ataupun makan-makan. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan seorang wirausaha muda, pembisnis muda yang sukses di bidangnya tanpa mengandalkan ijazah. Beliau ini lulusan cuma SD, tapi lihat hasilnya. Karena di sini kita akan membahas bagaimana cara berwirausaha tanpa mengenal bangku sekolah yang tinggi. Ini dia sebenarnya itu tergantung pada milik sih mas. Iya betul. Jadi ijazah itu adalah sebagai lampiran bahwa kita itu pernah sekolah. Sebenarnya fungsinya itu tok sih. Karena ijazah tidak menjamin seseorang bisa hidup seperti kayak Mas Tusday. Wow. Wirausaha muda teman. Itu kan terbukti bahwa ijazah tidak bisa menjamin kita. Salah satu contoh kita ini berdua yang kategorinya minim pengetahuan. Pengetahuan kita dapat dari orang-orang yang kita temui di lapangan seperti itu ya Mas. Intinya apa ya, kita itu bukan, kalau disarjanakan itu cuma bisa teori, kita ini langsung praktek. Bukan kerja keras mas yang menentukan. Pertama itu, tapi kerja keras juga tidak jadi jaminan. Iya. Jika patokan kerja keras itu bisa menjadi orang itu kaya, otomatis yang kerjanya mukulin apa tuh kayak semacam pekuli lah ya, mereka adalah poin utama untuk jadi kaya. Jika bisa jadi dong mas. Iya. Siapa tahu kan itu batu dibelah, ada batu dibelah. Makanya tergantung milik sih menurut saya. Kategorinya milik dan nasib seseorang tuh bukan pada ijazah sebenarnya. Yang mas mulai berkarir itu awal tahun berapa kira-kira itu? Berarti kesini udah 17 tahun mas. 17 tahun. Tapi lagi waktu dulu muda sebelum nikah pun saya tuh sukanya berusaha. Jadi kita nggak ada ikatan dengan siapapun atau kuli lah ya. Ada beberapa pengalaman kuli tapi saya rasa kok nggak masuk di saya gitu loh, bukan karakter saya ternyata. Kayaknya bisa dibilang kita tuh hampir apa ya, berjuang bareng kan mas. Dulu saya ingat bener nih penjual layangan. Saya ingat banget pas saya dulu apa ya masih di proyekan untuk berangkat tuh bareng betul. Mau naik angkot itu. Betul, saya jual layangan, cilok, sate aci mas. Tapi memang basicnya di jualan. Basicnya di jualan, karena saya kuli di bangunan nih mas, dan saya jualan itu jauh mas perbandingannya, jauh sekali. Kuli itu waktunya terbatas, keuangannya terbatas mas. Untuk lebih besar kita harus double pekerjaannya, yaitu lemburan. Nah, lebih sih tidak dengan uang yang ada. Misalkan 100 nih mas, itu nggak bakal lebih. Misalkan gaji kita kuli 100, nggak akan lebih jika tanpa lemburan. Dulu saya kan memang gitu. Soalnya dulu mikirnya saya gini, minim resiko ya. Kalau jualan nggak laku, kita pusing, rugi apa segala. Kalau itu kan kita apa ya, istilahnya sehari itu udah pasti dapat sekian gitu. Tapi emang terbatas sih, jadi udah ketahuan nih sebulan paling dapat sekian gitu. Kecuali beda kalau di proyekan dulu sistemnya ada borongan itu emang lebih apa ya, lebih banyak. Benar. Jadi gini mas, kenapa saya milih terjun di jualan? Pertama, kita waktu dapat banyak ya. Waktu dapat banyak itu seperti apa? Kita berangkat siang ya bebas. Nggak jualan juga ya risiko kita, berarti kita nggak dapat keuangan. Nggak ada yang ngatur mas. Itu kita yang mengontrol kehidupan kita secara sistem cara jualnya. Kita yang mengoneksikan gitu loh mas. Kita yang mengatur. Nah, pertama itu waktu kebebasan ada. Nah kedua mas, udah jelas kita dapat uang setiap hari. Iya betul. Sedikit besarnya itu kita pasti dapat. Apalagi kelasnya yang 1000 itu udah pasti kita pasti dapat uang. Nah yang ketiga mas, itu kita jadi sebagai pemilik, bos mas. Iya benar. Sekecil apapun usahanya atau jualan itu, taruhlah kita dagang sate aci, ya kita bosnya gitu loh. Gitu. Apalagi kalau udah bisa merekrut karyawan. Nah itu. Seenggaknya kan bisa mengurangi pengangguran. Pertama itu juga kita kategorinya bos itu loh kan.
Nah untuk kebab sendiri itu ilmunya dari mana mas? Bisa sampai meledak untuk sampai saat ini? Sama, awalnya juga saya ikut kerja sama orang. Jadi apa ya, dulu tuh emang ya saya gaji di kebab dulu kecil lah, sangat minim banget ya. Tapi di situ saya nggak nyari, emang gaji segitu nggak bisa membuat kita kaya ya. Betul. Tapi di situ saya berpikir bisa buat bertahan hidup dan juga diambil ilmunya. Nah di situ emang tuh saya kepikiran buat kenapa nggak buka sendiri aja. Karena habis keluar dari itu kan langsung buka, dan alhamdulillah pas buka itu langsung meledak. Soalnya emang di sini dulu belum ada. Ada mungkin 1-2 cuma masih jarang. Apa itu rahasianya kok bisa sampai sesukses ini dan mau di bidang wirausaha ini? Sebenarnya kategori sukses sih belum ya mas ya, tapi untuk makan mah cukup lah ya, kita bisa di kategorinya makan mah nggak sampai kelaparan. Sebenarnya di jualan itu mas, kita konsisten terhadap barang yang kita jual, bukanya, tutupnya, harga stabil. Ini penting mas, poin utama di dagang sebenarnya itu saja sih. Nah yang terakhir itu harga mas. Harga 100 perak selisihnya 500 saja itu tergeser gitu. Benar. Cuman kadang ada juga mas, seperti kebab ini kan paling mahal, tapi nyatanya paling laris gitu loh. Itu yang ada di sini. Kayaknya ada main apa gitu loh, magic apa gitu ya. Kita nggak ada magic, nggak ada apa ya. Kita itu real, emang bener-bener ngejual kualitas. Boleh di orang lain jual. Ya pasaran kebab di sini banyak yang rata-rata tuh 10.000 ya. Kemarin saya tuh 11.000 mas. Nah itu saya paling murah itu 16.000. Itu paling kelas paling kecil. Iya. Di bawah itu nggak ada. Nggak ada. Tapi yang mereka beli, maksudnya gini saya mikirnya, ini orang beli mahal, tapi balik lagi. Benar. Nah itu udah bukan testimoni lagi. Betul. Jawaban yang nggak bisa ditebak lagi. Akurat tuh istilahnya. Kayak pecel lele nih seumpamanya nih. Itu beli tomat di pasar. Kalau saya enggak, saya di supermarket. Itu emang beda mas dari bahan yang kita jual gitu. Beda. Oh beda. Bukannya tomat itu sama, tomat sama. Cuma kalau yang masuk supermarket biasanya udah dipilihin yang bagus, yang kualitas premium lah ya. Dan harganya beda. Beda. Oh gitu. Bisa 2 kali lipatnya. Ngeri ya. Tapi ya gitu, kembali lagi kita buat kepuasan pelanggan. Contohnya kalaupun seumpamanya nih belanjaan lagi pada naik gitu ya, saya nggak ngurangi kualitas tetap kualitas gitu. Jadi istilahnya nggak apa-apa kita ambil untung sedikit, yang penting terasa nggak berubah. Nah pernah nggak sih nemukan komplain dari konsumen nih, saya beli kok di sini mahal, di sana murah gitu loh. Ada yang kembalikan nggak? Ada. Sebagian ada. Dulu pernah ada ibu-ibu tuh gini, katanya aku mahal mas, kemarin saya beli di sana cuma 10.000. Iya bu, di sini segitu. Besoknya balik lagi beli lagi. Kan mungkin nggak bisa gimana ya. Pada dasarnya ijazah itu nggak menjamin mas. Bener. Karena satu contoh kita yang di kategorinya sebagai pendidik paling rendah lah ya, sekolah paling rendah, konsistennya kita terhadap perusahaan yang kita emban gitu, yang kita miliki, kita tuh ada hasilnya gitu, berhasil lah. Apalagi gini ya, kita tuh lulusan SD semua loh. Terus bukan pewaris, kita benar-benar semua nggak aneh-aneh, nggak royal-royal, cuma punya semangat, tekad, gitu, ide, sama doa. Itu 4 itu berkaitan berarti. Iya. Lengkap lah ya. Kita jualan kayak hari ini nggak laku, kayak nggak semangat gimana, tetap kita harus semangat terus walaupun keadaannya gimana. Ya namanya jualan ya ada sepi, ada rame. Terus tekad itu orang mau jualan, mau buka ini cuma ngomong doang, nggak punya tekad gitu ya susah. Benar-benar. Terus punya ide juga, harus idenya gimana supaya jualan kita diterima di konsumen. Terus yang terakhir doa. Jadi beberapa orang yang saat mau buka usaha itu cari waktu, tanggal, terus apa ya, weton gitu. Ada mas yang cari seperti itu.
itu saya rasa nggak menjamin lah untuk supaya terus berkembang perusahaan itu dengan cara kita meminta dengan orang-orang pintar. Nggak jadi jaminan. Kalau saya sedikit bukan nggak percaya tapi emang nggak makin gitu. Nggak pakai, sama mas, sama baik dan barang tuh harus selalu ada ready gitu. Karena kita kan bersaingnya bener-bener mas, nggak ada di saya, di orang lain banyak. Makanya gitu tuh sekecil dan sekecil apapun barang itu tetap saya hadapkan gitu. Nggak harus punya stok banyak sebenarnya untuk usaha mah. Yang penting mereka butuh, kita ada gitu loh mas. Sebenarnya itu poin. Oke, buat kalian yang cuma pendidikannya sangat minim atau rendah, jangan berkecil hati, jangan tetap usaha aja, kita semangat. Yang saya bilang tadi, kita harus punya semangat, tekad, ide, dan doa. Pokoknya kita konsisten aja bahwa tidak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Terima kasih, thank you.